Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video yang pertama untuk materi yang keempat dengan pokok bahasan Resource Based Theory. Ketika kita membicarakan mengenai sumber daya, maka penting untuk membedakan mana sumber daya strategis dari sumber daya yang lainnya. Bagi kebanyakan individu, mungkin yang namanya uang tunai adalah sumber daya yang penting. Barang berwujud seperti mobil dan rumah ini juga merupakan sumber daya yang vital bagi sebagian orang. Tapi, ketika menganalisis sebuah perusahaan atau organisasi, sumber daya yang umum seperti uang tunai, kendaraan, dan yang lainnya ini tidak dianggap sebagai sumber daya strategis. Kenapa? Karena sumber daya seperti uang tunai dan kendaraan ini tentu saja berharga. Tetapi pesaing atau perusahaan lain ini juga dapat dengan mudah mendapatkannya. Dengan demikian, tidak dapat berharap untuk menciptakan keunggulan kompetitif yang bertahan lama berdasarkan sumber daya tersebut. Lalu, apa saja sih kriteria yang mengatakan bahwa sumber daya tersebut adalah sumber daya strategis? Sumber daya strategis adalah aset yang berharga, langka, sulit ditiru, dan tidak dapat diganti. Salah satu contohnya adalah Apple. Mereka memiliki banyak sumber daya strategis, termasuk salah satunya adalah perangkat lunak dan perangkat keras mereka yang telah berkembang dari berbagai inovasi dan peningkatan selama beberapa dekade. Apple sendiri atau iOS Apple itu tidak sama dengan Android. Kemudian tidak ada yang meniru iOS-nya dan sulit ditiru dan sampai sekarang tidak digantikan oleh iOS yang lain. Kenapa? Karena dia berbeda dengan Android, dia punya sendiri. Selama hal itu masih berlaku, atau selama tidak ada yang menggantikan iOS, maka keunggulan dari Apple tetap akan terus terjaga. Selain itu, Apple ini juga memiliki budaya inovasi yang bisa dijadikan sumber daya strategis milik mereka. Kenapa? Karena dengan pengalaman-pengalaman berinovasi ini bakal meningkatkan keunggulan mereka di pasar. Oke, sebuah sumber daya dikatakan sumber daya strategis yang berharga atau langka ketika dia menjadi berharga karena biaya perolehannya yang relatif tinggi, misal pesawat terbang, atau kelangkaan seperti misalnya berlian. Nah, ini merupakan salah satu ciri khas bahwa sumber daya tersebut adalah sumber daya strategis yang berharga atau langka. Selanjutnya, sebuah sumber daya strategis ini dikatakan sulit untuk ditiru ketika pesaing ini kesulitan mereplikasi sumber daya tersebut atau meniru sumber daya tersebut. Sumber daya tertentu dapat dilindungi dengan berbagai cara hukum, termasuk misalnya merek dagang, paten, dan hak cipta. Nah, cara ini untuk memastikan kesulitan untuk ditiru oleh pesaing. Nah, sumber daya yang sulit ditiru ini biasanya mereka akan berkembang seiring waktu dengan mencerminkan aspek yang unik dari sebuah perusahaan. Yang terakhir, sumber daya ini tidak dapat digantikan ketika pesaing tidak dapat menemukan cara alternatif untuk mendapatkan manfaat yang diberikan oleh sumber daya yang dimiliki perusahaan. The tangibility sumber daya atau keberadaan sumber daya, keterwujudan sumber daya suatu perusahaan ini merupakan pertimbangan penting dalam teori berbasis sumber daya atau resource based theory. Nah, sumber daya berwujud ini adalah sumber daya yang dapat dengan mudah untuk dilihat, disentuh,
dan diukur, seperti aset fisik, properti, pabrik, peralatan, bahkan uang tunai. Sebaliknya, sumber daya tidak berwujud adalah sumber daya yang sulit dilihat, sulit disentuh, atau diukur, seperti pengetahuan dan keterampilan karyawan, reputasi perusahaan, dan budaya organisasi. Nah, dalam membandingkan dua jenis sumber daya ini, sumber daya yang tidak berwujud ini lebih mungkin memenuhi kriteria sebagai sumber daya strategis, yaitu berharga, langka, sulit ditiru, dan tidak dapat diganti daripada sumber daya yang berwujud. Oleh karena itu, para eksekutif yang ingin mencapai keunggulan kompetitif jangka panjang harus memberi perhatian atau penghargaan pada upaya memelihara dan mengembangkan sumber daya tidak berwujud perusahaan mereka. Selanjutnya, kapabilitas adalah apa yang dapat dilakukan organisasi berdasarkan sumber daya yang dimilikinya. Ini merupakan konsep kunci lain dalam teori berbasis sumber daya. Oke, cara yang baik dan mudah untuk membedakan apa yang dimaksud dengan sumber daya dan apa yang dimaksud dengan kapabilitas adalah yang namanya sumber daya ini mengacu pada organisasi itu yang dimiliki organisasi. Sedangkan kapabilitas ini mengacu apa yang dapat organisasi lakukan atau apa yang dilakukan oleh organisasi. Nah, kapabilitas ini cenderung muncul atau berkembang seiring waktu karena perusahaan mengambil tindakan-tindakan yang dibangun di atas sumber daya strategisnya. Kapabilitas ini diperlukan untuk menggabungkan, mengelola, dan mengeksploitasi sumber daya dengan cara memberikan nilai tambah kepada pelanggan dan menciptakan keunggulan dibandingkan dengan pesaing. Beberapa perusahaan ini mengembangkan kemampuan dinamis, kemampuan unik untuk meningkatkan, memperbaharui, atau menciptakan kemampuan baru, terutama sebagai reaksi terhadap perubahan lingkungannya. Dengan kata lain, perusahaan yang menikmati kapabilitas dinamis terampil dalam terus-menerus menyesuaikan berbagai kapabilitasnya untuk mengimbangi perubahan di dalam lingkungannya. Sebagai contoh misalnya Google. Mereka ini membeli dan menjual perusahaan untuk mempertahankan kepemimpinan pasarnya dari waktu ke waktu. Jadi ada perusahaan yang dibeli oleh Google. Sama kayak Facebook. Mereka membeli perusahaan lain untuk mempertahankan kepemimpinan pasar dari waktu ke waktu. Dan untuk mendapat peringkat tinggi sebagai tempat yang paling menarik untuk bekerja. Nah, contoh lain misalnya Apple. Mereka memiliki bakat yang luar biasa untuk membangun merek dan produk baru seiring berkembangnya pasar teknologi pribadi. Jadi tidak mengherankan perusahaan-perusahaan seperti Google, Facebook, dan Apple ini menduduki peringkat teratas dalam perusahaan yang dikagumi di dunia. Nah, selanjutnya. Teori berbasis sumber daya ini menyarankan bahwa sumber daya yang berharga, langka, sulit untuk ditiru dan tidak dapat digantikan memposisikan perusahaan sebagai kesuksesan atau memposisikan perusahaan untuk kesuksesan jangka panjang. Sumber daya strategis ini dapat memberikan landasan untuk mengembangkan kapabilitas perusahaan yang dapat menghasilkan kinerja yang unggul dari waktu ke waktu. Kemampuan ini dibutuhkan untuk menggabungkan, mengelola, mengeksploitasi sumber daya dengan cara memberikan nilai tambah kepada pelanggan dan menciptakan keunggulan dibandingkan dengan pesaingnya. Oke, ada beberapa poin yang mesti diingat. Yang pertama, sumber daya seperti budaya organisasi ini mencerminkan keempat kualitas sumber daya
strategis, yaitu berharga, langka, sulit ditiru, dan tidak dapat digantikan. Karena ini dapat menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Sumber daya yang dimiliki, kalau misalnya dia cuma memiliki 3 kriteria atau kurang dari 4 kriteria tersebut, ini dapat memberikan keunggulan dalam jangka pendek, tapi tidak jangka panjang. Kenapa? Karena pesaing pada akhirnya dia bisa menyamai atau mengatasi keunggulan tersebut. Yang kedua, kalau misalnya sumber daya tersebut hanya memenuhi 1 kriteria atau 2 kriteria, berharga atau jarang atau sulit untuk ditiru, kemungkinan dia hanya akan mengarahkan pada keseimbangan kompetitif atau keuntungan yang sifatnya sementara. Jadi, tidak dalam jangka waktu yang panjang. Nah, sumber daya dan kapabilitas adalah fondasi yang harus digunakan untuk membuat strategi. Ibaratnya, sumber daya dan kapabilitas ini kayak fondasi balok bangunan yang terikat satu sama yang lainnya. Dan keduanya bakal menjadi fondasi yang kuat untuk membuat organisasi lebih unggul dari para pesaingnya. Oke, kita beri catatan lagi. Sumber daya ini terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, sumber daya berwujud, ialah sumber daya yang dapat dilihat, disentuh, diukur, seperti aset fisik, properti, pabrik, dan yang lainnya. Sumber daya tidak berwujud ini cukup sulit untuk dilihat, disentuh, atau diukur. Sumber daya tak berwujud ini mencakup misalnya pengetahuan, keterampilan karyawan, dan reputasi perusahaan. Yang namanya sumber daya ini mengacu pada apa yang dimiliki oleh perusahaan. Sedangkan kapabilitas ini mengacu pada apa yang dilakukan oleh perusahaan. Jadi, lebih khusus lagi, yang namanya kapabilitas ini mengacu pada kemampuan perusahaan untuk menggabungkan, mengelola, dan mengeksploitasi sumber daya dengan cara memberikan nilai tambah dan diharapkan memberikan keunggulan dibandingkan pesaingnya. Nah, yang namanya kapabilitas dinamis ini muncul ketika sebuah perusahaan terampil dalam memperbaharui berbagai kemampuannya untuk mengimbangi perubahan di lingkungannya. Oke, sampai di sini dulu video pertama untuk materi yang keempat. Jika videonya bermanfaat, silahkan di-share, like, dan subscribe channelnya.